Hai guys, kembali lagi di channel Teraswin Channel. Nah, jadi di video kali ini aku tuh mau bahas tentang masalah CPU mining. Nah, jadi aku nggak mau cuma bahas gimana caranya CPU mining, tapi aku juga mau bahas gimana keuntungan dari CPU mining ini sendiri. Apakah CPU mining ini worth it apa enggak? Dan sebenarnya kita mining ini guys, itu nggak cuma pakai GPU doang ya. Kita bisa pakai CPU atau prosesor dari komputer kita yang kayak i7, i3, i5 dan lain-lain, ataupun kita bisa pakai yang paling barunya ini, itu pakai kapasitas memori. Contohnya seperti hard disk, SSD, ataupun penyimpanan memori yang lainnya. Tapi yang bagian ini, yang terakhir ini, aku masih belum punya pengalaman. Jadi mungkin aku buat videonya terpisah dan itu butuh waktu ya. Soalnya aku juga perlu mempelajari itu semuanya kan. Nah, ya udah. Yang pertama dulu video ini aku mau bahas tentang CPU mining. Ya udah, aku langsung ganti ke komputer ya guys. Jadi yang pertama aku mau bahas tentang Bitcoin dulu ya, tentang harga Bitcoin. Karena Bitcoin ini yang menentukan semua harga cryptocurrency lainnya guys. Jadi pastikan sebelum kalian mulai mining ataupun apapun, kalian cek harga Bitcoin dulu ya. Tiap hari kalian cek harga Bitcoin. Misal harga Bitcoinnya turun, ya udah kiamat kita semua. nggak gitu ya guys. Tapi emang patokan dari cryptocurrency itu semua dari Bitcoin. Jadi pastiin kalian cek Bitcoin dulu ya. Kita langsung buka coinmarketcap.com. Dan sini kita bisa lihat, dan harga Bitcoin masih hijau-hijau. Masih boleh nih, masih bisa naik ini. Dan wah gila, ini harga Ethereum udah 2100. Wih. Oke, jadi ini fix, aku Ethereum udah naik sebanyak 700 kali lipat. Ih gila, Ethereum naik terus. Yaudah, kita langsung bahas ke topik ya. Jadi harga Bitcoin sekarang itu masih di harga 59.000 dan ini masih hijau, jadi kemungkinan naik masih tinggi ya. Dan ya seperti yang udah mention tadi di awal, jadi kalau kita mining itu nggak selalu pakai GPU, kita juga bisa pakai CPU juga kan. Nah, buat kalian yang nggak tahu apa itu CPU, jadi CPU itu ada prosesor komputer yang dimana kita bisa gunain algoritma yang ada dalam prosesor itu buat mining. Nah, jadi inget ya guys, mining itu nggak cuma pakai GPU doang, nggak cuman pakai GPU doang, tapi kita bisa pakai CPU, dimana prosesor yang bekerja untuk mining kita. Nah, dimana kita bisa dapetin prosesor? Nah, prosesor itu ada di dalam komputer kita, dimana komputer kita kalau bisa nyala, itu pasti ada prosesor. Nah, tiap prosesor itu punya tipe yang beda-beda, dan tingkat profitability-nya juga beda-beda. Nah, di video kali ini, aku bakal contohin kalian dimana cara ceknya semua lengkap, aku bahas detail di video ini. Nah, by the way guys, yang bisa di mining di dalam CPU prosesor ini adalah Monero. Jadi kita bukan mining Ethereum ataupun apapun, tapi kita akan mining koin Monero Coin. Dimana Monero Coin ini, dia tuh menggunakan algoritma dari prosesor kita untuk dikonvertkan ke koinnya mereka untuk memvalidasi transaksinya mereka. Ya udah, kita juga cek harga itunya dulu ya. Monero Coin price. Nah, ini dia. Monero Coin Coindex. Dan wow, ini juga tinggi sih harganya, tinggi banget. Dan ini juga masih hijau, jadi kemungkinan profitability-nya mungkin masih bisa bagus ya. Soalnya ini masih tinggi dan harganya juga udah lumayan. Nah, untuk software dari aplikasi mining yang kita mau jalanin sekarang ini, aku cuma tahu dua ya guys. Yang pertama itu kita bisa pakai aplikasi yang langsung dari poolnya langsung, atau yang kedua kita bisa pakai aplikasi third party yang disebut dengan NiceHash, yaitu software kebanggaan kita semua karena dia bayar berupa Bitcoin kan. Nah, jadi yang pertama ini, apa sih keunggulan dari kita langsung download di Google? Nah, keunggulan yang pertama itu fee-nya lebih murah, mungkin cuma 1% masuk ke wallet kita. Tapi kalau NiceHash ini guys, itu fee-nya tuh besar banget, sekitar 1% sampai 3%. Jadi kalau misal kalian mau dapetin Bitcoin, ya aku saranin sih pakai NiceHash aja, karena ini bisa dibayar berupa Bitcoin dan bayarnya setiap 4 jam sekali. Nah, tapi kalau yang kita mining dari poolnya langsung, itu baru bakal dibayar kalau minimum payout-nya udah tercapai gitu guys. Nah, itu bedanya ya. Nah, ini yang pertama aku mau contohin ke kalian gimana caranya mining dari poolnya langsung ya. Ini aku pakai nanopool.org. Nah, ini kalian bisa lihat sini, kita bisa mining Ethereum Classic. Nah, ini guys, yang video yang main aku mention, kalau Ethereum Classic kita bisa mining dengan GPU di bawah 4 GB. Zcash juga sama, Ravencoin juga bisa, dan ini mungkin sekarang juga menguntungkan ya. Kalau Ergo belum pernah coba, dan Conflux belum pernah coba.
Oke lah, kita langsung bahas ke Monero-nya ini guys. Kita langsung klik Monero. Nah, habis itu kita ke bawah, jam ke bawah, nggak ada apa-apa. Nah, ini guys, misal ntar kalian udah download ini, itu akan disuruh pilih pool. Nah, aku saranin kalian juga buat pakai ini aja, yang Euro 1. Itu kalau misalnya kalian ada di Europe. Terus kalau USA, kalian juga pakai yang 1. Tapi kalau yang other, kalau misal kalian di Indonesia atau segala macem, aku saranin kalian juga pakai Asia. Karena ini ping networknya itu juga jauh lebih kecil daripada kita pakai yang di Europe atau USA gitu guys. Terus portnya kita harus input ini dan ini. Nah, oke. Langsung aja kita download ini. Kita langsung masuk ke pool di sini. Terus kalian masuk ke kalian masuk ke help. Nah, terus kalian masuk step by step guide. Habis itu kalian scroll ke bawah dan ini juga ada kriteria kan, minimum 4 GB, valid email address, mining software. Dan ini dia. Kalian download dari sini, download NanoMiner. Dan kalian masih akan diarahin ke GitHub karena GitHub ini adalah software atau website yang kasih open source ke kita. Nah, ini langsung kita download NanoMiner Windows 3.3.3 zip. Download, masukin ke sini. Dan ini 40 MB doang sih, kecil. Lanjut. Nah, ini dia. Ini yang bakal kalian utik-utik ntar ya. Yang pertama, aku membahas Monero dulu kan. Jadi ini Monero, kalian klik 2 kali. Terus kalian masukin address yang kalian mau. Terus kalian masukin koinnya. Ya ini koinnya optional XML ya. Dan ini read name-nya kalian bisa atur di sini semua. Jadi ntar semua mining itu bakal masuk ke wallet ini. Nah, jadi aku saranin kalian kalau misalnya kalian pertama kali mining, pasti langsung ganti addressnya ya. Langsung masukin ke address kalian. Nah, setelah itu kalian tinggal pitek NanoMiner ini guys. More info, run anyway. Nah, kayak gitu guys. Nah, gitu doang guys. Jadi segampang itu kan cara mining dari CPU mining. Nah, terus yang kedua aku mau bahas tentang software NiceHash. Ya, dimana sesinya adalah kebanggaan kita semua kan.